Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran PPKN kelas 11 semester ganjil unit kegiatan belajar mandiri 1. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang upaya menegakkan keadilan hak asasi manusia di Indonesia. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Mari kita lihat bersama tentang bagaimana sih sebenarnya sejarah penegakan hak asasi manusia. Perjuangan hak asasi manusia diawali pada abad ke-17 oleh John Locke yang mengemukakan gagasan tentang hak asasi manusia. Dari gagasan ini muncul berbagai revolusi, baik itu di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad 17 hingga 18. Revolusi Inggris menghasilkan Magna Carta pada tanggal 15 Juni 1215 dan Magna Carta ini dianggap sebagai tonggak perjuangan hak asasi manusia. Kemudian Revolusi Amerika menghasilkan Declaration of Independence Day pada tanggal 4 Juli 1776. Revolusi Prancis menghasilkan La Déclaration des droits de l'homme et de citoyen atau Deklarasi HAM dan Warga Negara pada tanggal 14 Juli 1789. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1948 Pernyataan Umum HAM atau Universal Declaration of Human Rights diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum. Berikut adalah beberapa upaya menegakkan keadilan HAM di belahan dunia. Yang pertama, perlindungan hak asasi secara internasional tidak banyak persoalan jika negara di tingkat nasional dan internasional melakukan berbagai upaya konkret atau nyata untuk memajukan dan melindungi hak asasi. Yang kedua, Deklarasi Anti Penyiksaan 1975 merupakan respon PBB terhadap perbuatan atau praktek-praktek penyiksaan massal pada masa Jenderal Pinochet di Chili. Ketiga, persoalan mekanisme monitoring hak asasi manusia kiranya penting ketika prinsip-prinsip hak asasi ditegakkan sehingga tidak menjadi persoalan bagi negara tersebut. Akan tetapi telah umum pula diketahui bahwa banyak negara tidak melakukannya dan justru terlibat dalam pelanggaran HAM secara sistematis dan berat. Sekarang bagaimana upaya menegakkan keadilan HAM di Indonesia? Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang GPU PKI hingga saat ini. Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat produk undang-undang, membentuk Komnas HAM, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Idrus Apandi dan Karim Suryadi bahwa Bangsa Indonesia dalam proses penegak HAM sangat mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkah penegakan HAM. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan HAM diantaranya 1. Pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian
di dalam pasal 75 Undang-Undang tentang HAM disebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya Komnas HAM adalah yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, pembentukan instrumen HAM. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuan, Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM disingkat dengan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Itulah tadi yang bisa Bapak jelaskan atau sampaikan mengenai materi penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya ada tugas individu, di mana tugas ini merupakan bentuk evaluasi atau mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi. Pertanyaannya yang pertama, berdasarkan sejarah penegakan HAM, deklarasi apa saja yang dihasilkan dari Revolusi Inggris, Prancis, dan Amerika. Kemudian yang kedua, langkah-langkah strategis apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan HAM. Dan yang ketiga, sebutkan tugas dan wewenang Komnas HAM. Silakan kalian kerjakan dan kirim tugasnya ke grup tugas Telegram. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.